tegaplah masa depan, tersenyumlah untuk kehidupan, dengan cinta dan sejuta asa, bersama membangun Indonesia. Pegang teguhlah kebenaran, buang jauh nafsu angkara, berkorban dengan jiwa dan raga untuk tegaknya keadilan. Bangkitlah negeriku, harapan itu masih ada. Berjuanglah bangsaku, jalan itu masih terbentang. Bangkitlah negeriku, harapan itu masih ada. Berjuanglah bangsaku, jalan itu masih terbentang. Selama matahari bersinar, selama kita terus berjuang, selama kita satu berpadu, jayalah negeriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mungkin Bu, sebelum saya wawancarai kita perkenalkan diri dan sekolah tak di sini. Terima kasih. Ke kamera dikit. Nama saya Siti Manong SPDI, Kepala Sekolah SDI Impres Lembang Murni. Oh ya. Terima kasih Ibu. Ini ada tugas kami di CGP untuk modul 3.1 di demonstrasi kontekstual mewawancarai 3 kepala sekolah yang berada di sekitaran tempat tinggal saya. Terkait dengan wawancara ini, ya ada beberapa pertanyaan yang mungkin kami minta kesediaannya Ibu untuk memberikan jawaban yang mungkin bisa memberikan masukan kepada kami sebagai CGP. Yang pertama, selama ini Bu, bagaimana cara tak mengidentifikasi mana kasus yang termasuk dilema etika dan mana kasus yang termasuk bujukan moral. Terima kasih Bu. Ini selama ini ada beberapa terkadang namanya di anak-anak SD itu kita tahu kalau SD persoalannya itu antara teman dengan teman, mungkin karena kita kurang tahu, tidak bisa juga menyalahkan sebagai orang tuanya, bawaan dari orang tuanya. Yang namanya anak-anak pergaulannya terkadang itu berselisih paham sedikit saja dalam permainan atau apakah berselisih paham. Di sini ada yang kembali ke orang tuanya, bilang saya dipukul sama teman. Kita belum tahu di mana letak kesalahan, makanya kita panggil dulu kedua belah pihak di mana letak kesalahannya, itu anak-anak, baru kita kasih pesan-pesan yang bisa mendamaikan itu anak-anak supaya dia damai. Tapi kalau kejadian di luar sekolah dan ada penyampaian baik dari masyarakat maupun dari orang tua, kita panggil orang tuanya. Bagaimana anak-anak, jangan juga disalahkan yang satu pihak. Terkadang juga pernah terjadi anak-anak itu perkelahian di luar, datang orang tuanya ingin kasih pindah anaknya, kita kasih solusi kalau memang itu yang terbaik. Kalau itu memang yang terbaik, kita kasih solusi. Kita tidak bisa juga tahan, jangan sampai ada yang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada anaknya. Itu. Alhamdulillah, berarti konfirmasi konfirmasi ke orang tua ketika ada kasus. Iya. Karena kita juga bukan rutin, tapi terkadang kita panggil semua orang tua siswa, kita bermusyawarah dengan orang tua. Iya. Jadi ketika ada kasus yang seperti itu, selama ini bagaimana cara tak untuk menjalankan pengambilan keputusan? Itu kalau kita mengambil keputusan, jangan kita tidak langsung itu mengambil keputusan. Kita lihat dulu situasi anak-anak dan situasi bagaimana kondisi orang tua.
baru kita ambil keputusan. Iya. Berarti kembali konfirmasi ke orang tua dari siswa. Iya, terima kasih Bu atas jawabannya yang luar biasa. Kemudian Bu, langkah-langkah seperti apa yang Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan? Iya, khususnya ketika keputusan itu terkait dengan kasus dilema etika. Kalau ada dilema etika begitu, saya lebih memperkuat lagi bagaimana cara pendalaman dalam keagamaan. Saya bimbing anak-anak bagaimana supaya dia lebih meningkatkan itu keagamaannya. Begitu. Jadi saya sampaikan juga kepada orang tuanya, bahwa anak seperti ini, tapi janganlah dimarahi seperti ini. Kita bimbing juga di samping juga di sekolah. Begitu. Jadi ada kerjasama antara guru dengan orang tua. Iya, mantap. Iya, jadi pertama ada bimbingan keagamaan dulu, kemudian konfirmasi kepada orang tua, kemudian menjalin kerjasama untuk pembimbingan. Iya, sesuai, Masya Allah. Supaya akhlaknya lebih baik lagi. Dari langkah-langkah yang kita lakukan tadi, kan ada pembimbingan keagamaan, kemudian konfirmasi ke orang tua dalam artian memperbaiki komunikasi dengan orang tua juga kemudian menjalin kerjasama. Di antara langkah-langkah ini yang mana paling efektif Ibu rasa untuk pengambilan keputusan? Kalau yang paling efektif di sekolah itu yang bimbingan keagamaan di sekolah. Orang tua sekali-sekali kita panggil orang tuanya. Kalau memang sudah dibimbing di sekolah, nah masih ini kita panggil orang tuanya. Anak tuh seperti ini, bagaimana caranya kita kerjasama, karena tidak ada yang bisa salahkan antara guru dengan orang tua. Ini namanya perkembangan anak-anak, peralihan emosi anak-anak. Iya, salah. Jadi yang pertama, yang langkah yang paling efektif adalah pembimbingan keagamaan. Kira-kira Bu, selama ini dalam hal langkah yang paling efektif ini dalam pengambilan keputusan setiap ada kasus dilema etika, apa yang menjadi tantangan Ibu untuk kita mengambil keputusan? Kalau tantangan sih tidak terlalu ada tantangan, saya rasa, karena itu tergantung dari kita menyampaikan beberapa hal yang bisa diterima anak-anak, yang bisa juga diterima dengan orang tua. Kalau ada masalah, jadi kalau bilang tantangan, saya rasa tidak terlalu ada tantangan. Kalau cara penyampaian itu bagus. Iya. Karena anak-anak cepat mengerti, apalagi situasi di sini keagamaannya tinggi. Iya. Jadi kalau ada yang terjadi, orang tuanya kita sampaikan begini. Alhamdulillah selama ini dia terima dengan baik. Ya, berarti ini Ibu alhamdulillah berhasil IPSE, jadi pembelajaran sosial emosionalnya. Bukan juga berhasil, masih jauh dari keberhasilan, tapi itu yang saya alami. Ya, paling tidak ada indikasi ada menuju keberhasilan karena kita tidak mendapatkan tantangan. Yang sangat berarti. Itu tantangan yang paling yang saya takuti itu tantangan. Mudah-mudahan ke depan tidak ada tantangan. Belum dapat tantangan. Belum dapat tantangan. Kalau masalah kodaan anak-anak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak. Terus Ibu, ini kalau misalnya kita mendapatkan kasus, ya khususnya misalnya kasus dilema etika. Apakah kita mengambil keputusan pada saat itu juga, ataukah kita menjadwalkan di waktu lain untuk kemudian kita ambil keputusan? Terkadang pada saat itu kita ambil juga keputusan, terkadang kita lihat situasi itu, kita ambil waktu beberapa hari untuk mencari bagaimana ini masalah ini bisa kita selesaikan dengan baik. Kalau pada saat itu yang tidak bisa. Tapi terkadang juga masalah itu bisa diselesaikan pada hari itu. Berarti tergantung masalahnya tergantung dari masalahnya. Iya, terima kasih Bu. Terus Ibu, selama ini dalam pengambilan keputusan, adakah orang atau faktor-faktor yang mempermudah Ibu untuk pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika? Ya, terkadang juga
kita panggil teman-teman bagaimana solusi yang bisa kita sampaikan ke anak-anak supaya dia lebih paham, lebih mengerti, karena tidak bisa gitu kalau hanya 1 orang 2 orang. Jadi terkadang itu kalau memang tidak kita panggil karena ada satpol, kita bersihkan bagaimana membantu kita. Jadi ada kerjasama antara guru, satpol dengan komite. Kadang kalau ada masalah seperti itu, kalau memang tidak bisa diselesaikan pada hari itu, kita musyawarah dulu bagaimana masalah ini. Iya. Allah, luar biasa nih, sesuai pertanyaan dan jawaban. Mulai dari awal pertanyaan saya sampai akhir, kemudian kita juga sudah menghadapi kasus-kasus dilema etika di sekolah Ibu. Kira-kira pelajaran apa yang bisa Ibu petik terkait dengan pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Alhamdulillah, pembelajaran yang luar biasa yang saya bisa ambil itu dari masalah-masalah anak-anak yang bisa menambah lagi wawasan saya ke depan. Mudah-mudahan saya bisa lebih berhasil ke depan. Dari dilema itu, dari etika anak-anak itu yang mengacu otak saya, menguras otak saya bagaimana supaya anak-anak itu bisa lebih meningkatkan akhlaknya ke depan. Dan itu juga adalah program pemerintah. Masya Allah, iya, luar biasa. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat buat kami. Sama-sama. Orang yang baru belajar. Sama-sama belajar. Namanya manusia biasa. Bangkitlah negeriku, harapan itu masih ada. Berjuanglah bangsaku, jalan itu masih terbentang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya selama ini? Alhamdulillah sehat walafiat, apalagi Ramadan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sehat juga Pak, alhamdulillah. Ini terkait dengan tugas kami di Guru Penggerak Angkatan 7. Yaitu mewawancarai kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran. Dan saya memilih sekolah Bapak dan Bapak sebagai pemimpin pembelajaran di Mangoa. Cocok Pak Dik? Mangoa. Iya. Mungkin sebagai pengantar Pak bisa mungkin kita perkenalkan sedikit nama Bapak dengan sekolah Bapak di sini. Ya, terima kasih Bu Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya memperkenalkan diri lebih awal. Nama lengkap saya Sofyan Jupni SAG. Kebetulan saya menjabat sebagai kepala Mangoa sekarang ini tepat 2 tahun. Terima kasih Pak. Kami meminta izin untuk mewawancarai beberapa poin yang terkait dengan tugas kami. Yang pertama itu Pak, selama ini bagaimana Bapak atau cara Bapak mengidentifikasi mana kasus yang tergolong kasus dilema etika dan mana kasus yang termasuk bujukan moral, seperti itu Pak. Jadi sebenarnya begini, proses identifikasi itu tentu melalui beberapa pola-pola pendekatan yang akan supaya kita gampang memilah mana yang masalah yang terkait dengan masalah tersebut. Tentu pertama pendekatan kepada anak-anak, kepada siswa, kemudian mengetahui problem solving yang ada, karena dinamika di madrasah ini kan cukup banyak, sehingga ada memang masalah yang memang ini adalah merupakan masalah yang rujukannya orang, ada yang kemudian terkait dengan karakter anak itu sendiri, sehingga saya kira poin yang paling perlu adalah menjalin komunikasi dengan para siswa, ya, keterbukaan gitu. Alhamdulillah Pak, dari jawaban kita terima kasih. Terus Pak, selama ini
bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di Mangoa ini? Iya, khususnya misalnya ini adalah kasus dilema etika, yang artinya kasus di mana ada dua kepentingan ya yang sama-sama benar. Iya, ataukah kasusnya adalah dua kepentingan tetapi satu dia benar, tetapi satu adalah salah. Jadi benar versus salah. Seperti itu, Pak. Jadi sebenarnya kalau pengambilan keputusan seperti itu antara yang benar yang salah, saya pikir solusinya itu ya diskusi, mengkomunikasikan melalui forum-forum. Nah, yang jadi berat kemudian itu sebenarnya itu kalau kita menemukan masalah yang dua-duanya benar. Ya, dua-duanya benar. Sehingga saya pikir komunikasi dengan semua stakeholder itu tidak bisa terlepas dari pengambilan kebijakan kita. Sebab kalau semua bisa berpikir, semua bisa mengeluarkan argumen, sehingga sampai pada puncaknya kemudian kita bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang strategis. Ya, saya kira begitu intinya, Pak, Ibu Diana. Ya, kira-kira Pak, dari pengambilan keputusan itu langkah-langkah apa yang kemudian kita ambil, ya, misalnya langkah-langkah yang real yang kita ambil untuk pengambilan keputusan tersebut? Di Mangoa ini hampir ya dalam 1 pekan kami rata-rata melaksanakan selain rapat itu kita lakukan briefing. Itu tentu untuk mendengarkan kemudian memilah-milah semua problem-problem solving yang ada. Boleh dikata ada masalah yang kami temukan, sebentar kami briefing. Sehingga akumulasi kebijakan itu adalah hasil dari beberapa kepala yang berpikir. Sehingga itulah kemudian keluar dalam bentuk kebijakan. Artinya apa? Besok begitu ada kebijakan-kebijakan yang kemudian dianggap salah atau dianggap apa dan sebagainya, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ya, adalah tanggung jawab kita bersama. Sehingga briefing setiap saat itulah salah satu solusi yang kami lakukan di madrasah ini. Briefing, iya. Berarti di antara beberapa langkah yang kita lakukan, yang paling efektif dalam pengambilan keputusan ini adalah? Ya, rapat kemudian ditindaklanjuti dengan briefing ringan untuk mencari solusi yang tepat. Iya, jadi langkah yang paling efektif adalah rapat kemudian disertai dengan briefing. Iya. Alhamdulillah, itu juga saya rasakan. Selama kepemimpinan iya. Iya. Selama ini tantangan apa yang kita hadapi ketika kita melakukan pengambilan keputusan, khususnya kasus yang dilema etika? Ya, terkait dengan dilema etika karena ini benar versus benar. Iya. Salah satu yang menjadi kendala saya pikir itu adalah karena bagaimana mengatasi orang dengan egonya, ya, dengan egonya masing-masing. Yang A mengatakan benar, yang B kemudian mengatakan, padahal dua-duanya memang kemudian benar. Maka langkah yang kita ambil dengan adanya briefing tadi ini, kita menyatukan persepsi. Karena kadang-kadang kebenaran itu langkah-langkahnya banyak, kadang-kadang tujuannya sama-sama bagus, tetapi dengan jalan yang berbeda. Ya, jalan yang berbeda. Saya berikan perumpamaan misalnya, dua-duanya menganggap ke Jeneponto itu jalanan bagus, ya. Iya. Karena kebetulan dia lewat Boro. Iya. Tetapi di satu sisi mengatakan, jalanan ke Jeneponto itu jelek karena dia lewat Kelara. Padahal tujuannya sama-sama, kayak itu perumpamannya seperti itu. Iya. Jadi kalau kita setelah rapat menceritakan problem solving, kemudian dilakukan pemetaan, kemudian kesimpulannya itu diambil lewat briefing, ya saya pikir itu salah satu langkah yang selama ini kita ambil untuk mengambil keputusan itu, begitu, Bu Diana. Iya, Insya Allah sangat bijak, Pak. Insya Allah. Iya. Terus Pak, kalau misalnya ada kasus misalnya yang dilema etika, apakah kita pengambilan keputusan pada saat itu juga, ataukah kita menjadwalkan untuk kita memberikan keputusan terhadap kasus tersebut? Iya. Ada beberapa cara, ada yang tergantung jenis jenis problemnya.
Ya kalau serasa agak ringan dan lain sebagainya, pada saat itu juga kita bisa selesaikan. Tetapi ada beberapa kasus yang memang harus kita dudukkan semua. Ya, apakah guru BK-nya, apakah kemudian guru bidang studinya. Kalau memang itu agak berat, kemudian kita melakukan semacam screening ringan. Kemudian pada akhirnya kita tentukanlah jadwal yang kita mengambil keputusan. Kira begitu. Iya, insya Allah. Ya, alhamdulillah itu juga yang saya rasakan selama di sini. Ya. Juga. Jadi gampang saya bicara sebenarnya karena. Ya, betul, iya. betul. Terus Pak, adakah orang ataukah faktor-faktor yang mempermudah untuk kemudian kita mengambil keputusan? Iya, apatah lagi kalau ini adalah keputusan kasus dilema etika. Saya pikir begini, dengan terjalinnya komunikasi, intinya sebenarnya di komunikasi. Dengan terjalinnya komunikasi itu sangat membantu, dengan tidak membedakan ini si A yang harus saya temani komunikasi. Karena kalau semua bisa ngomong, semua bisa berkomunikasi dengan baik, segala problem itu akan gampang, akan mudah sekali. Termasuk kita melibatkan tentunya peran komite, ya, karena sekarang ini sudah alhamdulillah 2 tahun saya menjalin komunikasi efektif dengan komite, termasuk ya, mereka sebagai bagian dari stakeholder madrasah itu cukup membantu menyelesaikan problem-problem yang ada di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Insya Allah sukses mandua. Amin. Amin. Iya. Dari apa yang Bapak sampaikan dari poin pertama sampai terakhir, apa pelajaran yang bisa Bapak petik, ya khususnya dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Ya, saya kira kesimpulan dilema etika bahwa begini, problem ke anak-anak kita di dunia pendidikan sekarang ini semakin tahun semakin maju, semakin canggih dan semakin modern problem yang kita temukan, sehingga kita butuh inovasi setiap saat, kita butuh komunikasi setiap saat untuk menangkis, untuk mengcounter setiap problem-problem yang muncul di dunia pendidikan, sehingga kalau ini semua bisa bersinergi, komunikasinya bagus, kemudian bagaimana dengan pemanfaatan stakeholder yang ada, saya kira insya Allah pendidikan akan terjaga mutunya, pendidikan akan semakin baik dan harus optimis. Iya, insya Allah. Semangat. Rewat. Iya, rewat. Bangkitlah negeriku, harapan itu masih ada. Berjuanglah bangsaku, jalan itu masih terbentang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujian tentunya milik Allah. Kemudian salam dan selawat pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama saya Ansar AS SPDI. Saya Kepala UPT SMA Negeri 7 Goa, dan di tempat ini di SMA Negeri 7 Goa, Ibu Nurdiana ini merupakan guru di sekolah kami di SMA Negeri 7 Goa, dan beliau ini merupakan CGP angkatan ke-7. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak atas kesediaan untuk melapangkan waktunya hari ini untuk kami wawancarai sebagai Bapak sebagai pemimpin pembelajaran di sini, dan ini menjadi tugas kami di CGP ya di modul 3.1 untuk demonstrasi kontekstual. Bisa saya lanjut Pak? Silakan, untuk silakan. wawancaranya. Jadi di wawancara kami ini Pak, ada beberapa poin yang kami ingin tanyakan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi terkait dengan kasus dilema etika, dan mana kasus yang merupakan bujukan moral, seperti itu Pak. Kalau berbicara dilema etika, ini adalah sesuatu termasuk benar lawan benar.
Iya. Adapun bujukan moral ini adalah benar lawan salah. Jadi seperti itu menurut saya. Jadi untuk mengidentifikasinya yaitu dengan cara itu, apakah persoalan ini atau kasus ini termasuk bujukan moral atau termasuk daripada dilema etika, ya tentu dengan cara tadi bahwa apakah kasus itu benar lawan benar atau benar lawan salah. Seperti itu saya kira. Iya, terima kasih Pak. Terus bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan selama ini, khususnya pada kasus dilema etika? Untuk pengambilan keputusan di dilema etika ini pasti dimanapun pasti terjadi. Tetapi untuk saya pribadi sebelum mengambil keputusan itu saya banyak-banyak berdoa kepada Allah untuk diberikan petunjuk mana yang benar. Karena ini benar lawan benar, tetapi harus kita meminta yang mana yang paling istilahnya keputusan itu baik untuk semua orang. Saya kira itu. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Kemudian Pak, langkah-langkah apa atau prosedur apa yang kemudian Bapak lakukan untuk pengambilan keputusan selama ini? Kalau pengambilan keputusan itu langkah-langkah yang pertama kita harus tahu bahwa apakah ini ketika kita mengambil keputusan itu bermanfaat bagi kita pribadi dan orang banyak atau bagaimana. Karena ketika kita mengambil suatu keputusan, kemudian keputusan itu hanya menguntungkan ke pribadi dan tidak memberikan keuntungan untuk yang orang banyak, halayak umum, maka tentu ini adalah sesuatu yang salah. Jadi langkah-langkahnya kita harus tahu apa ini membawa keuntungan untuk orang banyak atau tidak. Kita harus tahu itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam mengambil keputusan tentu kita harus tahu juga yang mana yang paling sedikit mudaratnya. Sedikit mudaratnya. Jangan sampai kita mengambil keputusan kemudian membawa mudarat yang lebih banyak. Saya kira itu. Iya, terima kasih Pak dari langkah-langkah yang Bapak tadi sampaikan, mana yang paling efektif ya yang Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan, khususnya yang dilema etika. Kalau dilema etika itu yang paling efektif ya adalah yang pertama seperti saya katakan tadi, ya kita harus banyak berdoa diberikan petunjuk oleh Allah. Kemudian yang kedua yang saya katakan itu apabila kepentingan itu bermanfaat untuk orang banyak dan menimbulkan sedikit mudarat, maka itu yang kita ambil. Kalau kepentingannya itu hanya untuk segelintir orang dan memberikan mudarat lebih banyak, ya tentu kita tidak akan ambil keputusan itu. Saya kira itu. Kira-kira Pak, selama Bapak menjadi pemimpin pembelajaran, tantangan apa yang kemudian Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan, khususnya kasus dilema etika? Tantangan, berbicara tantangan, sebenarnya tidak ada tantangan yang paling dalam sebagai pemimpin pembelajaran tidak ada yang terlalu riskan menurut saya. Tetapi ketika kita berbicara tantangan, pastilah ada tantangan. Dan yang menurut saya paling menantang, yang susah adalah ketika kita berbicara kepentingan antara teman yang satu dengan teman yang lain, yang kadang di mana-mana ada terjadi kelompok, ya itu yang agak susah. Tapi lagi-lagi saya katakan sebenarnya bisa teratasi karena kita harus tahu apakah ini bermanfaat untuk orang banyak dan menimbulkan sedikit mudarat, atau ketika kita mengambil keputusan yang satu itu hanya segelintir orang yang merasa bahagia dan memberikan mudarat yang lebih banyak. Saya kira itu. Ya Pak, terima kasih. Seperti ini Pak, ketika Bapak menghadapi sebuah kasus dilema etika ya khususnya, apakah pada saat itu Bapak mengambil keputusan ataukah Bapak menjadwalkan ya untuk pengambilan keputusan ini khususnya untuk dilema etika? Untuk dilema etika sebenarnya ini tergantung apakah kita harus mengambil keputusan pada saat itu, tergantung masalahnya.
ketika kita misalnya melihat masalah itu harus segera diambil keputusan, maka segera. Tetapi ketika kita masih bisa pertimbangkan untuk misalnya masih bisa ditolerir atau apa, maka bisa saja di lain waktu kita untuk mengambil keputusan tersebut. Saya kira itu. Iya, terima kasih Pak. Kembali, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah ya Bapak dalam pengambilan keputusan? Yang pertama, yang memudahkan kita dalam mengambil keputusan tentu lingkungan itu sendiri. Yang saya maksud adalah lingkungan keluarga juga berpengaruh. Kemudian di lingkungan teman, siapa yang kita teman untuk mengambil keputusan, para wakil dan seterusnya, tentu itu harus juga kita perhatikan dan pertimbangkan. Tetapi sekali lagi, mereka harus tahu juga apabila berbicara kepentingan umum, maka sekali lagi keputusan itu adalah harus kita ambil sesegera mungkin. Tapi apabila itu persoalan hanya pribadi, ya bisa kita pertimbangkan di lain waktu. Saya kira itu. Seperti itu Pak. Iya, Pak, terima kasih. Dari awal sampai akhir, atau dari pertanyaan pertama sampai akhir ini wawancara saya Pak, apa pelajaran yang bisa kita petik ya, khususnya dalam pengambilan keputusan yang kasusnya adalah dilema etika. Jadi kalau dilema etika ini, apa yang kita bisa, pembelajaran apa yang bisa kita tarik, bahwa sesungguhnya dalam kehidupan itu kita diberikan tantangan dalam setiap pekerjaan kita. Dan disinilah kita harus pintar-pintar memilah mana tantangan artinya yang harus kita putuskan bisa membawa manfaat yang banyak manfaat untuk orang banyak, atau mana yang kita harus perhatikan dalam pengambilan keputusan di dilema etika itu yang prioritas. Saya kira itu saja. Iya, Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Ya, mudah-mudahan wawancara hari ini bermanfaat untuk kami ya, dan bisa dimanfaatkan untuk orang banyak. Sama-sama Bu.